Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas tentang pengaruh pajak yang diaplikasikan dengan fungsi linier. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Kalau rasa ini bermanfaat, silahkan di-subscribe dan dibunyikan loncengnya. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh masyarakat atau wajib pajak. Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Ini penjelasan tentang pajak yang langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung atau pada wajib pajak, tidak bisa dipindahkan. Terus pajak tidak langsung, yaitu pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan secara tidak langsung kepada wajib pajak atau bisa dipindahkan. Kita sekarang akan membahas tentang pajak tidak langsung. Tapi sebelumnya, pajak langsung itu apa aja sih yang termasuk pajak langsung? Ini dia yang termasuk pajak langsung, yaitu pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak kendaraan bermotor. Kalau misalkan yang pajak tidak langsung apa aja? Nah, ini dia. Ada bea masuk, ada pajak bahan bakar, ada pajak minuman keras, dan juga pajak rokok. Pengaruh pajak tidak langsung terhadap keseimbangan pasar. Ada pajak per unit, ada juga pajak per prosentasenya. Jadi kita belajar dua, ada pajak per unit, ada pajak prosentasenya. Pajak per unit adalah pajak yang dikenakan tetap untuk setiap unitnya yang disimbolkan dengan T. T itu pajak per unit. Kalau prosentase itu pajak yang dikenakan sebesar prosentase tertentu dari penjualan. Asumsi yang pertama, pajak akan merubah fungsi penawaran sedangkan fungsi permintaan tetap. Terus asumsi yang kedua, pajak akan menaikkan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan berkurang. Asumsi yang ketiga, pajak yang dikenakan ke produsen itu akan ditanggung oleh produsen dan konsumen. Yang keempat, nah ini fungsi penawaran sebelum pajak. Nah, ini rumusnya P sama dengan A ditambah B dikali Q. Kalau pajak per unit itu tadi T itu pajak per unit. Terus kalau untuk fungsi penawaran setelah pajak itu ditulis dengan P aksen sama dengan A ditambah B kali Q ditambah T. Jadi ini tinggal ditambahin T doang. Kalau dia sudah pajak penawaran setelah pajak. Dan ini rumusnya. Kalau untuk T totalnya itu pajak per unit dikali Q-nya. Terus kalau untuk pajak konsumsi, P aksen dikurang P dikali Q aksen. Untuk
pajak perorangan total dikurang pajak konsumen. Nah ini keterangannya, kalau T itu total, TK itu pajak konsumen, kalau TP pajak produsen. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pajak per unit pasar pajak per unit. Yang pertama, menghitung keseimbangan pasar sebelum pajak. Yang kedua, mengubah fungsi penawaran setelah pajak dengan cara P sama dengan A ditambah B kali Q ditambah T. Terus menentukan keseimbangan pasar setelah pajak. Tentukan nilai totalnya, nilai pajak konsumennya, terus pajak produsennya. Ini ada sebuah contoh, ini untuk pajak per unit. Diketahui fungsi penawarannya P sama dengan 0,5 Q ditambah 10, dan fungsi penawarannya yang ini permintaan dan penawaran Q tambah 4. Jika terhadap barang tersebut pajaknya 3 rupiah, T nya berarti 3 per unit, maka tentukanlah keseimbangan pasar sebelum pajak, keseimbangan pasar setelah pajak. Ini totalnya, ini pajak konsumen, ini pajak produsen. Nah ini pembahasannya. Yang pertama, ini keseimbangan pasar sebelum pajak. Jadi ketahui dulu yang kalau permintaannya ini, kalau penawaran ini, syaratnya keseimbangan pasar adalah fungsi permintaan harus sama dengan fungsi penawaran. Jadi kita tinggal dimasukkan aja ini angka-angkanya. Ini min 0,5 Q ditambah 10 sama dengan Q ditambah 4. Nah, kita pindah ruas. Yang ini yang Q pindah ke sini jadi min Q. Yang ini tadinya plus pindah ke sini jadi min. Nah, gitu. Ini dikurang ini 4 dikurang 10 jadi min 6. Ini min setengah dikurang 1, artinya ini dia makin banyak, jadi ini min jadi 1,5. ini karena nggak ada angkanya maka ini 1, jadi min 1,5 Q, maka Q sama dengan min 6 dikurang dibagi min 1,5. Nah ini maaf, ini bukan sama dengan, tapi ini min, sini min ya, ini min. Nah ini min 6 dibagi min 1,5 sama dengan hasilnya 4. Nah ini untuk harganya udah ketemu. Sekarang kita nyari P nya kita ngambil dari persamaan yang penawaran sini. Sebenarnya yang atas juga boleh, tapi kita lihat yang lebih gampang di sini. Jadi P sama dengan Q ditambah 4. Q tambah 4, kita Q nya ngambil dari sini, kita rubah Q nya jadi 4, jadi 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi besar harganya 4 dan Q nya P nya 8 dan Q nya 4. Untuk penawaran setelah pajak, keseimbangan pasar setelah pajak. Nah ini dia. Nah ini kalau untuk setelah pajak kita harus menambahkan T nya karena itu pajaknya sudah dibayarkan, jadi setelah pajak. Jadi Q ditambah 4 ditambah 3 itu dari mana? 3 ini dari sini, ini 3 dari sini, maka hasilnya 4 tambah 3 7, jadi Q sama dengan 37. Maka keseimbangan pasarnya setelah pajak itu yang ini
kita tulis lagi yang fungsi permintaan dan fungsi penawarannya yang baru ini. Jadi kita buat baru fungsi penawarannya. Nah, sama kita pindahin dulu yang key-nya pindah ke sini, yang 10 pindah ke sini, sama. Jadi 7 dikurang 10 min 3 ini sama min 1,5, jadi key aksen sama dengan min 3 per min 1,5, hasilnya 2. Maka kita dapat Q-nya 2. Kalau P nya harga setelah pajaknya jadi 9. 9 dari mana? Ini dia, kita ambil dari sini, Q tambah 7, jadi Q nya kita ganti 2, jadi 2 tambah 7 sama dengan 9. Nah, ini kita mencari totalnya. Totalnya itu T dikali Q nya, Q aksennya. Q aksen udah ketemu 2 yang ini, jadi T nya yang ini 3, jadi kita tinggal kali 3 kali 2 sama dengan 6. Untuk pajak konsumennya, P aksen dikurang P dikali Q aksen. P aksennya ini 9, kalau Q nya P nya 8, ini P nya di sini 8 dan Q nya 2. Nah, ini hasilnya 1 dikali 2, hasilnya 2. Untuk pajak produsen, total dikurang pajak konsumen, totalnya 6. Ini dari sini TK nya konsumennya 2, jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, ini soal buat latihan buat kalian. Lanjut tentang pajak persentase. Untuk menghitung pajak persentase, kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, menentukan keseimbangan sebelum pajak. Ini rumusnya, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Terus yang kedua, mengubah fungsi penawaran. Jadi fungsi penawarannya diubah jadi P aksen sama dengan A ditambah BQ dikali, ini kalau dikurung ini artinya dikali 1 ditambah persen pajak. Jadi nanti di soalnya ada berapa persen pajaknya gitu, nanti kita masukkan dalam rumus ini. Yang ketiga, ini pajak per unitnya, P aksen berarti yang ini, kalau ini udah ketemu dikali pajak yang ini dibagi 100 ditambah pajak. Selanjutnya mencari totalnya, ini dia totalnya, T dikali Q aksen untuk pajak konsumennya, sama rumusnya P aksen dikurang P jumlah pajak jumlah harga. Kalau P ini harganya, harga keseimbangannya, dan Q aksen. Kalau untuk pajak produsen, total dikurang ini konsumen, pajak konsumen. Contoh, nah ini, andai kita memiliki fungsi permintaan, misalkan fungsi permintaannya segini, 15 dikurang Q, dan fungsi penawarannya 3 ditambah 0,5. Kemudian permintaan mengenakan pajak sebesar 25% dari harga jual. Hitunglah keseimbangan pasar sebelum pajak. Ini kalau ini P nya udah diketahui, P nya udah ada, Q nya udah, jumlah harga keseimbangannya 7, jumlah keseimbangannya 8. Jadi ini kita nggak usah nyari ini lagi, kalau ini udah ketemu. Terus ada baru kita keseimbangan setelah pajak, baru kita mencarinya gitu. Terus yang ini total sama pajak konsumen dan pajak produsen.
Ini penyelesaiannya yang tadi yang kita pakai rumus. Nah, ini fungsi penawarannya, permintaan sama penawarannya. Jadi kita tinggal masukkan aja ke dalam rumusnya di sini. Nah ini lupa, ini harusnya di sini ada Q-nya, ada sedikit kesalahan di sini, ada Q-nya. Jadi di sini, nah begitu, ini 3 ditambah 0,5 Q itu ada Q-nya. Oke, fungsi penawaran setelah pajak. Nah ini 1 ditambah persen pajak. Jadi pajaknya pajaknya tadi 25%, karena 25% itu kita rubah menjadi artinya 25 dibagi 100, jadi hasilnya 0,25. jadi 1 ditambah 0,25. kalau yang ini tetap ya, ini jadi ditambah jadi 1,25. setelah itu kita kali. Nah kalinya seperti ini. Nah, ini dikali ke sini, hasilnya 3,75. terus yang ini dikali ke sini, jadi hasilnya 0,625 Q. Nah itu. Terus untuk fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan. Nah ini fungsi penawaran setelah pajaknya udah ada. Yang ini ya, yang ini kita tulis ulang di sini. Terus sama dengan fungsi permintaannya yang ini 15 min Q. Nah ini kita pindah ruas. Yang ini ya sama, mau Q pindah ke sini, mau yang angka juga pindah sini, sama ininya sama. Jadi ini kita pindahin yang ini, yang 0,625 ini plus kan, pindah ke sini jadi min. Jadi min Q sama min 0,25 Q. Ini plus di sini pindah jadi min. Jadi hasilnya min 11,25, dan ini hasilnya min 1,25. Nah setelah itu kita bagi min 11,25 dibagi 1,625, jadi hasilnya 6,9. kita bulatkan menjadi 7. Nah, ini dibulatkan ya, bulatkan menjadi 7. Dan P nya kita ngambil dari sini 15 Q, jadi 15 dikurang 7 hasilnya 8. Oke, jadi keseimbangan pasar setelah pajak terjadi pada tingkat harga 8 dan kuantitasnya 7. Nah ini pajak per unit T. T itu dirumuskan P aksen dikali pajak dibagi 100 ditambah pajak. Nah ini jadi T dikali 25 per 125 sama dengan 1,5. 25 sama 125 itu dapat dari mana? Ini penjelasannya. Jadi di sini P nya sama dengan P nya 8 dikali pajaknya di sini 25%. Pajaknya 25% dibagi 100 ditambah pajak lagi 25%. Nah gitu. Kalau persen itu artinya per 100 kan, ini artinya 25 per 100 per lagi 100 ditambah 25 per 100 lagi. Nah untuk memudahkan kita coret aja yang per 100 nya, yang persennya ini kita coret, kita buang. Nah jadi hasilnya tinggal 25 ditambah 25 per 100 ditambah 25. Jadi hasilnya, nah ini
sini dikali 8 dikali, nah ini jadi hasilnya seperti ini, 8 dikali 25 dibagi 125. Nah ini 100 tambah 25 jadi 125, maka hasilnya 1,6. Ini 25 bagi 125, ini 0,2 dikali 8 jadi 1,6. Untuk total pajaknya ini T 1,6 dikali Q nya 7, jadi hasilnya 11,2. Untuk pajak konsumennya 8 dikurang 7 dikali 7, ini 1 kali 7 hasilnya 7. Untuk pajak produsen totalnya 11,2 dikurang 7 hasilnya 4,2. Nah ini ada contoh lain. Diketahui fungsi permintaan nih 12 dikurang 5Q dan fungsi penawarannya 4 ditambah 4Q. Jika pajaknya 10%, tentukan. Nah, sama soalnya seperti tadi, keseimbangan pasar sebelum pajak, keseimbangan pasar setelah pajak. Dan untuk total ini pajak konsumen dan pajak produsennya. Ini jawabannya, keseimbangan pasar sebelum pajak. Nah ini kita tulis lagi, terus kita masukkan keseimbangan pasar sebelum pajak. Ini sama ini, kita harus cari Q-nya sama P-nya. Kalau tadi di awal itu Q-nya, P-nya udah ada, dia jumlah keseimbangannya udah ada, harga keseimbangannya udah ada. Kalau ini kan belum ada, kita harus cari dulu gitu, cari harga Q sama P-nya, cari. Ini udah ketemu, pindah biasa, pindah ruas. Yang ini 4 tetap, yang ini pindah jadi plus sini, yang ini min pindah ke sini, ini tadinya plus, ini jadi min gitu, 12. Nah hasilnya jadi Q sama dengan 0,899, jadi dibulatkan jadi 0,9. Kalau ini 4 ditambah 3,6 hasilnya 7,6. Ini udah. Jadi keseimbangan pasar ini sudah ada, P-nya harganya 7,6 dan jumlahnya 0,9. Nah kita langsung masuk ke keseimbangan setelah pasar ya, yang menggunakan ini rumusnya ya, kita gunakan yang persentase, pajak prosentase. Kita kan bahas tentang pajak prosentase, maka menggunakan prosentase. Ini 1 ditambah 0,1. 0,1 itu dari mana? Ini kan itu pajaknya 1%, jadi hasilnya 0,1. 1 ditambah 0,1 jadi 1,1, terus dikali silang, ini begini kalinya, ini 4 dikali 1,1 hasilnya 4,4, dan ini dikali hasilnya 4,Q. Nah untuk keseimbangan setelah pajak, nah kita tulis lagi, yang ini udah ada, yang ini kita tinggal tulis, terus kita pindahin Q-nya. Sebenarnya boleh Q yang ini pindah ke sini boleh, atau kita ini buat Q-nya pindah di sini. Nah min 5 ini plus jadi min lagi, jadi hasilnya min 9,4Q. Nah ini hasilnya min 7,6, maka Q sama dengan 0,81. 0,81 itu dari mana? Ini min 7,6 dibagi min 9,4. Nah maka P-nya, nah ini kita masukkan ke sini, P-nya kita ngambil yang dari sini, ini 444Q gitu. Yang ini P-nya, jadi kita ganti Q-nya sama 0,81, jadi hasilnya 7,96.
Nah, maka keseimbangan pasar setelah pajak itu P-nya 7,96 dan Q-nya 0,81. Nah, ini kalau keseimbangan pasar kalau sebelum pajak dia nggak ada aksennya, jadi P biasa aja, ditandai P biasa. Kalau setelah pajak dia ada aksennya, P aksen sama Q aksen. Ini kita sekarang terus mengubah pajak ke persentase dalam pajak per unit. Nah, ini yang tadi. Nah, ini pajaknya itu tadi 1%, jadi 10. Jadi 10 kalau ini 100 ditambah 10, 1% itu hasilnya 10. Jadi 10 dibagi 110 hasilnya 0,09 dikali 7,9 hasilnya 0,7164. Jadi kita bulatkan ini angka 6 ini, jadi karena lebih dari 5 dia jadi 1, bulatkan 1 jadi 72. Untuk totalnya ini dia tinggal dikali aja, Q nya udah ketemu, Q aksennya, T nya juga udah 0,72 dikali 0,1 hasilnya 0,58. kita bulatkan 2 angka aja, jadi ini 32 karena kurang dari 5 maka tidak usah, jadi 0,58. untuk konsumennya, pajak konsumennya ini dia hasilnya 0,29, dan untuk pajak produsennya hasilnya 0,29 juga, ukuran sama. Maka kesimpulannya, kesimpulan sebelum pajak itu harganya 7,6 dan jumlahnya 0,9. Kalau setelah pajak harganya 7,96 dan jumlahnya 0,81. Total pajaknya T-nya 0,58 dan pajak yang ditanggung konsumen 0,9 dan yang ditanggung produsen juga 0,29. Nah, ini jika untuk latihan kalian ini sama, ada pajaknya 10% juga. Jadi kalian mencari keseimbangan pasar juga, total pajak juga. Ini soal untuk latihan kalian. Selanjutnya ini ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jadi ini ada subsidinya. Jadi asumsi yang digunakan adalah yang berubah adalah fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaan tetap. Dengan adanya subsidi, harga setelah subsidi lebih kecil atau lebih murah dari harga sebelum subsidi. Kuantitas setelah subsidi lebih besar dari kuantitas sebelum subsidi. Jelas ya? Misalnya begini, ini contohnya diketahui fungsi penawarannya sama. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp3 per unit, maka fungsi penawarannya akan menjadi ini, fungsi penawaran setelah subsidi ini per unit, jadi A ditambah BQ dikurang S ini subsidi. Kalau tadi kan ditambah T, kalau ini perbedaannya dikurang. Nah, ini jadinya begini, P nya 1 ditambah 4Q gitu. Nah, ini untuk S nya totalnya, kalau ini pakai S ya, bukan tadi pakai T karena ini subsidi. Jadi totalnya S dikali Q aksen, terus subsidi yang dinikmati oleh konsumen itu rumusnya sama kayak tadi, cuma bedanya ini sama subsidi yang dinikmati oleh produsen, jadi S dikurang SK. Ini contohnya,
fungsi permintaan ada ini, samannya P15Q, sedang penawarannya 30,5 dan subsidinya 1,5 per unit. Hitung keseimbangan pasar setelah subsidi. Terus totalnya subsidi yang dinikmati konsumen dan subsidi yang dinikmati produsen. Ini jawabannya. Keseimbangan pasar ini permintaan, kita nyari P sama Q nya, sama caranya seperti tadi, kita pindah-pindahkan, kita pasang-pasangkan yang Q dengan yang Q, yang angka dengan yang angka. Jadi hasilnya Q sama dengan 8 dan P nya ketemu 7. Nah, untuk keseimbangan pasar setelah subsidi, penawaran setelah subsidi, jadi dikurang. Ini tadi kan dikurang, kalau subsidi sekarang dikurang, kalau pajak tadi ditambah T, kalau pajak tadi T, kalau subsidi S ini dikurang 0,5, jadi 3 dikurang 0,5 hasilnya 1,5, ya hasilnya 1,5. Maka fungsi penawaran itu sama dengan permintaan. Ini kita pakai yang ini. Terus yang ini, yang dari soal 15Q, kita bolak-balik juga. Ini Q nya pindah sini jadi plus, jadi 1,5. Ini 15 dikurang 1,5, 13,5. Maka Q nya hasilnya 9. Jadi P nya maka hasilnya 6. Terus keseimbangan pasar setelah subsidi adalah harganya 6 dan jumlahnya 9. Kita mencari totalnya. Totalnya ini S dikali Q. S nya 1,5, S nya subsidi, Q nya 9, jadi hasilnya 13,5. Ini P nya tadi yang didapat, yang sebelumnya 7 dan P aksennya 6 dikali Q aksen 9, hasilnya 9. Nah, ini subsidi yang dinikmati produsennya berarti S dikurang SK, hasilnya 4,5. Ya, maka untuk SP nya itu sama dengan 4,5. Oke, kita lanjut. Ini soal latihan tentang subsidi. Semoga kalian bisa memahami video yang saya berikan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.